Berapa uang terbesar yang pernah Koboi dapatkan dalam satu project? Cukup buat beli ketoprak. Ayolah Coach. Gue jawab, lu jawab ya? Jadi ngomong-ngomong tentang actor, Ya. singer, apapun lah content creator, host TV. Ya. Di antara semua ini, yang mana yang sebenarnya cuannya yang paling gede kok? Aku Content penasaran. creator. Really? Ya, ketika kita content creator, we are a producer also. Kita membangun sebuah acara, we're looking for sales, brand deals. Itu yang gede di situ. Ya, of course. Apakah Indonesian Idol itu settingan? No. Bahkan kita malah ngeluarin duit buat bantu voting. Cuman kayak orang-orang kita suruh, tolong dong bantu tuh, gue demen sama yang ini. Kita sekarang urutkan dari show yang menurut Koboi dulu paling populer banget. Dari 1, 2, 3. Yang ketiga? UNBW. Nah yang kedua? Di balik pintu. Number 1. Terus kita ada konflik apa, like a Kardashian tapi for gentlemen. Lu mau ikut? Aku mau ikut. Dan lu harus telanjang di kamera. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun tuh gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. How are you? Baik banget kok. Kita ketemu terakhir di Bali kan? Di Bali YouTube Summit. Iya, terus malam terakhir gimana tuh? Lu pada ke Meksikola kan? Gue gak ikut. Kok? Tell me, gue diundang cuman gue akhirnya gak ikut. Itu gak usah dibahas di sini sih sebenarnya. Tapi seru. Seru banget. It was seru. good. Aku aku gak mau sebut yang lain lah. Gak usah sebut. Pokoknya ada beberapa yang lain. Itu salah satu malam terseru sih sebenarnya. Yang bener lu. Benar seru banget. Coba. Anjir, terus gue gak ikut. Nanti aku kasih tahu yang lain-lain, coba tanya mereka. Pasti dia bilang seru banget. Rame? Bertujuh lah. Maksudnya yang ikut anak-anak Indo apa yang luar negeri juga? Kita aja kreator Indo aja bertujuh. Yang Indo yang pada berangkat? Betul. Meksi mana? Canggu? Seminyak. Oke, anyway kok ngomong tentang yang di Bali, karena aku sempat ngomong juga sama Koboi kan, kalau hidupku itu bener-bener berubah itu titik balik itu gara-gara videonya Koboi di balik pintu, dan aku rasa viewers ini harus tahu, jadi aku boleh ceritain dikit lah ya ke mereka kok. Singkatnya guys, waktu kontenku adalah entertainment, semua konten entertainment udah aku coba, tapi tiba-tiba ngedown gara-gara COVID. Ganti personal branding, 2 tahun bener-bener hancur banget karirku di dunia content creator. Semua cara udah coba, gak ada yang work, sampai akhirnya aku menemuin konten di balik pintunya Koboi. Waktu itu kayaknya lagi nge-review salah satu rumahnya konglomerat atau siapa gitu orang sukses. Terus Koboi nanya gini, gimana sih rahasianya untuk bisa sukses? Jawaban dia, investasi. Nah itu kata investasi pertama, gara-gara itulah akhirnya aku riset tentang apa itu investasi saham dan lain-lain. Dan starting dari 2020 itu, aku bener investasi saham. Dan akhirnya 2021 ganti konten ke investasi dan bisnis. Sampai sekarang terjadi bisa kayak gini. Bro, I'm so proud of you. Dan gue happy pas lu cerita itu. Jadi thank you so much buat Koboi. I didn't do anything. Itu benar-benar menginspirasi banget. Tapi elu lah, maksudnya gue happy banget dari sesuatu yang gue buat. Dengan tujuan gue semoga ini bisa ngerubah hidup seseorang. And finally it works on you. Yes. I'm so happy about it. Tapi you know what's funny? Hampir semua orang hebat yang gue datengin, mereka bilang cara satu-satunya untuk sukses adalah investasi. It's like the only way. Kayak gak ada cara lain gitu bagi mereka. Which I know there's a lot of, sebenarnya banyak banget ya cara-cara yang lain. Cuman bagi orang-orang yang aku udah pernah ketemu bro, mereka semua jawabannya sama, boy kalau punya duit investasi ya. Nah berarti Koboi investasi juga sekarang? Sekarang gue investasi. Investasi di mana? Ini belum pernah dibahas di mana-mana nih. Sebenarnya dari dulu gue kalau punya duit gue selalu investasi. Gue bukan tipikal orang yang kalau punya uang terus gue hambur-hamburin beli barang branded atau apa. Tapi don't get me wrong ya, bukan munafik. I do have some. Maksudnya I buy some branded items kalau yang gue suka. Ya kan, I buy cars juga kan. Gue gak bisa bohong karena it's publicly online. Tapi majority of my money biasanya gue reinvested in the properties, gue taruh lagi di saham. Karena gue percaya ya, kayak orang-orang hebat itu bilang kayak uang ini if you don't invest kita akan ketinggalan inflasi bro. Berarti propertinya itu yang di Bali terakhir, yang di balik pintu kan? Yes, maksudnya gue kalau ada extra cash, I like to invest in properties di Bali, di mana terus gue bangun sesuatu dan gue jual lagi. So I do property business barengan sama keluarga gue. Oke, berarti property business and then tadi saham ya? Saham ini sebagai investor long term atau trader atau apa nih? You know what? I do everything. Trading juga? Trading juga. Oh wow, Boy William seorang trader guys. Tapi bukan trading yang di rumah gue ada apa namanya? Ada PC. Iya, ada komputernya gitu. Gue ngeliatin pergerakannya. Enggak lah, gue trader cupu.
Bukan trader yang pintar-pintar banget. Cuman gue anaknya suka gabut kan. Jadi ada beberapa yang gue taruh aja swing trade, ada beberapa yang gue investasi blue chipping. Terus kalau lagi gabut nggak apa-apa, ya udahlah gue trading deh, gue liatin sedikit-sedikit, gue tarik lah, gue masukin lagi, gue tarik lagi, gitulah, iseng-iseng aja. Nggak setiap hari bro. Ini belajarnya dari beberapa teman-teman aja, maksudnya teman-teman yang main dia ngasih info kayak boy lu masukin ke sini atau lama-lama kan kita jadi bisa ngeliat sendiri gitu kan. Oke. Lu gimana? Nah sama, jadi kalau aku sih bukan tipikal yang suka diverse. Jadi contoh kayak, kan ada yang di saham, dia diverse nanti ke kripto, dia diverse kemana. Kalau aku lebih ngikutin uangnya tuh ngalir kemana kok. Oke. Jadi kayak waktu 2020 tuh lagi IHSG kan hancur banget zaman-zaman Covid tuh. Masuknya di sana tiba-tiba naik, exit 100%. Pindahin ke kripto lagi. Kripto naik, exit lagi. Jadi pindah-pindah mulu. Ya sekarang lagi mainnya kebanyakan di bisnis. Jadi beli-beli bisnis, saham-saham bisnis kebanyakan sekarang gini kok. Cakep bro. Tapi lu jadi gak ada invest lagi atau nabung-nabung di saham atau di kripto lagi? Masih ada di kripto sisa. Itu bukan karena memang aku niat buat beli kripto, memang lagi nyangkut aja. Oke. Gak bisa keluar. Sama bro. Lagi nyangkut aja. Cuman uang sekarang ini bener-bener all in di bisnis. Jadi mungkin ada 5 bisnis yang aku udah invest secara private sekarang. Oke, apa aja? Ada padel, ada toko emas. Terus ada kemarin sempat F&B, cuman udah tutup. Terus ternak klip. Sama ya si influencer ini. Jadi 5. Cakep. Good luck man. Thank you. You're doing so well. Maksudnya gue denger cerita lu juga gokil. Kayak lu bilang lu terpuruk lah. Ada momen dimana lu sempet drop. Betul. And then sekarang lu bangun kantor yang bagus. Ini by the way teman-teman ya. Gue tadi di touring kantor ini. It's very nice. Thank you. Great everything ya. Sukses tuh kelihatan bro. Aduh. Amin. Kok, tapi hari ini aku mau belajar banyak banget dari Koboy. Serius, ini belum mulai bahkan pertanyaan ke sini masih intermezzo deh. Belajar apa bro? Banyak banget. Aku penasaran, kan sekarang ini kan banyak program-program kayak misalnya dulu aku suka banget nonton Koboy di Balik Pintu, UNBW, Nebeng Boy, Drink with Boy. Kemana semua ini kok? Kok akhir-akhir ini bener-bener I know right? menghilang dan kenapa alasannya? You know, zaman-zaman itu gua salah satu zaman-zaman favorit gue lah in my career. It was very fun for me. Maksudnya itu awal-awal kita pindah ke dunia digital, awal-awal kita belajar, awal-awal kita kayak wah ternyata dunia YouTube tuh seperti ini, bikin konten seperti ini, bisa ngerasain duitnya, ngerasain attentionnya, you feel the love, the acceptance. After a while, jujur aja, people's retention menurun. Ya kan, kita nggak bisa pungkiri bahwa orang-orang tuh pengen sesuatu yang baru mulu. Kita nggak bisa bikin sesuatu yang sama mulu. Kalau we stay in that era terus, penonton kita juga udah pada bosen. Dan memang benar, ada momen dimana itu semua acaranya mulai turun. Di luar dari itu juga as a human being, kita akan melewati yang namanya stagnan dan bosan. You know, kayak kita nggak tahu harus ngapain lagi. Semuanya terasa robotic. You know, there came a point in my life, in my career, mungkin karena I interview so many people on different shows, it came to a point di mana ini semua pertanyaan yang keluar dari mulut gua dan reaksi gua ketika mereka ngasih answer, it's very machinery. It's very robotic, autopilot. To the point kayak the passion, the willingness to know tentang kehidupan seseorang itu bisa dibilang lama-lama jadi looks fake. Ngerti gak maksudnya? Dimana awal-awal tuh gue tuh kayak interested banget to know about people's life, bla 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 bla. Nah itu dia, after a while ujung-ujungnya jadi seperti kerjaan. That's why kita kayak merasa kayak you know what? Satu, the audience retention udah mulai turun juga. Kedua, the passion mungkin the love is gone at the time. Makanya kita take a break dan kita bangun karya-karya baru seperti reality show yang sekarang kita bangun. Itu like it's a new love yang gua nemu, a new passion yang gua nemu. Tapi jujur, now I miss my old shows. Nah, gimana kalau kita balikan semua itu kok? Exactly, kayak gue mau banget bro. Itu harus dibalikan sih. Itulah sifat manusiawi. Kayak di saat kita merasa burned out, kita merasa you know what, goodbye. Tapi when it's gone, you want it back. Coba kita sekarang urutkan dari show yang menurut Koboy dulu paling populer banget. Nomor 1 sampai nomor 5 yang paling list. My shows? Yes. Yang gue bikin sendiri? Iya. Kayak misalnya UNBW di balik itu. Coba kita list dulu nih dari 1, 2, 3. In my opinion ya? Yes, in your opinion. Number 1. Nebeng Boy. Nomor 1 tuh Nebeng Boy. For me. Berarti habis ini harus ada Nebeng Boy season berapa terakhir? Wah gak tahu sampai ke berapa episode bro. Udah ratusan juga kayak lu. Berarti harus dibalikin Riko. And then yang kedua. Di balik pintu. Iya itu seru banget lagi. Iya sih. Ke rumah-rumah orang. Iya. Ya kan? Terus yang ketiga? Oh my god. When BW.
UNBW. Itu soalnya seru juga ya. Yeah, I think itu 3 lah. Nebeng di balik pintu UNBW. Itu 3 lah ya. In my opinion ya. Dan benar-benar aku juga miss itu show-show itu sih kok. Really? Jadi, iya. Bahkan kalau misalnya di balik pintu hadir lagi kok. Rumahku bentar lagi belum 12 jadi kalau mau datang-datang ngobrol-ngobrol. Bener nih. Benar. Atta Halilintar, Bang Atta kemarin udah mau datang tapi aku bilang belum jadi Bang lagi interior. Dikit lagi. Boleh bro. Nanti ya. Boleh. Oke, kalau ada Bang Atta terus ada Boy William, lu kasih siapa duluan? Oh my god. Iya dong, tanya dong. Kok, why? Kenapa di show sendiri aku ditanya pertanyaan kayak gini? Lu minta gue ranking ya. Nih minta ranking top 5. Oke. Rumah lu jadi. Ada 5 YouTuber mau review rumah lu. Ranking yang mana lu kasih duluan sampai terakhir. Dengerin. Boy William, Atta Halilintar, Denny Sumargo, Andre Taulani, Deddy Corbuzier. Ranking dari yang pertama lu bukain pintu sampai yang terakhir. Cowboy nomor 1 lah. Serius. Cowboy nomor 1. Serius, Cowboy nomor 1. Nomor 2? Bang Atta dulu. Cool. Nomor 3? Nomor 3. Karena aku gak kenal sama Om Andre Taulani, dia paling terakhir. Oke. Fair enough. Terus antara Om Ded sama Kodensu, Kodensu dulu baru Om Ded lah. Oh, fair enough. You know what? Kenapa gue nanya ini? Karena itu semua nama-nama yang gue sebut itu idola-idola gue. I love them. Menurut gue mereka successful semua and I look up to them sampai hari ini. Betul. Mereka keren banget. Begitu. Oke. Boleh nanti rumah lu jadi. Mungkin I will revive the show. Tapi jujur ya bro, gue kan udah break dari acara-acara itu udah berapa tahun ya. Pindah ke reality shows, right? Gue kangennya ada lagi. Dan gue ada kayak anak bayi lagi, pengen tahu tentang kehidupan orang lagi, pengen masuk ke pintu-pintu orang lagi, you know, like it comes back. Flashback ya? Yeah. Kok harus sadar ini sih. Apa? Kayaknya dari sekian banyak kreator di Indonesia yang bisa podcast dengan Presiden Jokowi, kayaknya cuman Koko deh. Enggak lah bro. Yang maksudnya real podcast loh. Bahkan Pak Jokowi gak pernah datang ke Close the Door loh. Masa sih? Yes. Tapi Pak Prabowo pernah. Iya I know. Tapi kayak di momen itu ngajak Pak Jokowi duduk di samping dan diputer-puter. Tapi ya honestly di saat itu juga gue kayak apa yang namanya terhormat ya. Iya terhormat. I feel blessed and grateful, terhormat banget. Nah itu gimana tuh caranya? Mungkin ini belum pernah di-share kan? Maksudnya backstory-nya kenapa sampai itu bisa terjadi? Dulu mah gue gila kayak gak tahu malu tau gak. Hampir semua orang gue approach. Kayak bener-bener gak tahu malu. Kayak oke gue mau ngomong sama bos ini. Ditolak ya udah ditolak. So there's one time I was like you know what, kita coba dong ke Pak Presiden. Lo yang nge-approach itu Koko sendiri atau ada timnya? Awalnya sempat kepikiran nih kita gimana ngobonginnya ke siapa. Cuman kan siapa kita sih bro, gak bakal digubris juga surat kita ke istana. Tapi one day ada timnya dari istana yang wrote to me. Itu setelah Koko reach out dulu? Kita sempet reach out. Terus dibalikin suratnya? Enggak, bukan surat itu. Ini udah lama beda cerita. Jadi surat aku anggap aja udah dibuang lah. Gak bakal nyampe juga. Paling sampai di pos satpam dibakar. Maksudnya siapa ini orang mau ngajak presidennya naik mobil. Aneh kan? Terus abis itu I got reached out dari salah satu staff istana bahwa Pak Jokowi mau duduk di Nebeng Boy. Gue langsung oh my god. Ini gue mimpi apaan bro? Am I freaking alive? Deg-degan kayak waktu itu kok. Mau muntah. Bro lu oh my god rasanya kayak. Dan posisi gue di Singapura bro. Oh ya? Gue inget banget posisi gue di Singapura. Gue lagi di nikahannya orang. Oke. Gue lagi ngantri mau salaman. Belum sampai di depan. Belum sampai di altar. Ditelepon, disuruh balik sekarang juga. Karena presiden mau masuk ke dalam Nebeng Boy besok pagi di Bogor. Bro itu antrian masih panjang untuk salaman ya. Gue cari tiket, the quickest tiket pulang tuh udah ada langsung berapa menit lagi. Gue tinggalin tuh altar, gue ke bandara langsung gue ke Changi. Gue terbang balik ke Jakarta, gue ke Bogor. Langsung? Gue gak peduli, gue langsung, gue bawa. Gue bawa tuh mobil, gue bawa setup kamera dan lain sebagainya. And film. Berarti kurang tidur apa itu udah bodo amat? Gue udah bodo amat, terus on the way ke Bogor ya, gue di dalam kepala gue kayak, aduh. Apa gue putar balik, gue cancel ya. Kok gue kayak mau boker nih. Kayak beda aja rasanya, lu tau gak? Lo kayak, pertanyaannya? Kok prepare kan? Udah, itu di approve. Tapi kan kalau Nebeng Boy itu memang konseptualnya, lu gak akan kita kasih pertanyaan. Gak kayak acaramu, kamu ngirimin aku pertanyaan sampai 20 pertanyaan. Rajin kali. Ini dibongkar lagi di sini dong kok. Aduh. Kalau di Nebeng Boy,
Di Nebeng Boy itu nggak ada pertanyaannya. Okay. Jadi mereka akan datang dan ekspektasi kita adalah I want you to be as human as possible. I don't care about your political views. I don't care about what you want to do for politics. Gue cuma mau kenalan, lu suka makan apa? Like what do you want to eat? What makes you happy? Nyanyi-nyanyi bareng. Iya, suka lagu apa gitu. Just normal stuff, di luar dari apapun yang berat-berat. Itulah the concept of Nebeng Boy. Makanya at the time mungkin the president ini kali ya. Pengen nyantai-nyantai dikit, udah terlalu berat gitu kan hidupnya di istana gitu. Tapi semua lagu yang dipilih sama narasumber di Nebeng Boy, kok kayak hafal juga loh. Iya, karena aku itu baca lirik atau apa sih? Aku pelajarin dulu lah, bro. Oh, jadi si orang itu kasih tahu sebelum show. Kira-kira kita kasih list, mereka kasih list 10 lagu yang mereka tahu dan mereka suka. Ya udah, aku hafalin aja. Tapi normally aku tuh anaknya kayak radio ya. Bukan sombong nih bro, cuman kayak hampir semua lagu kok gue tahu gitu. Jadi narasumber tuh ngasih gue lagu 10-10 ya. Biasanya 9 di antara 10 gue udah tahu dan gue udah hafal. Makanya kayak ini kok boy prepare banget sih. Semua lagu dia hafal. Ini nyambung, semua ini. Oke, lu suka lagu apa? What's your favorite song? Lagu Sontung tadi. Oke, Sontung Ansuki. Artis luar atau Indonesia yang lu suka sekarang siapa? Aku suka Siva sih. Ziva, Magnolia. Lagu yang mana? Munafik. Oke, I know. lagu luar. Bruno Mars. Lagunya? Ed Sheeran aja deh. Oke, Ed. Lagunya? Kalau aku bilang kayak perfect atau apa itu kan kayak. Iya dong. Iya. Harus lebih dalam lagi. Harus yang bukan kan? Iya, yang kira-kira boy gak bakal tahu. Aku boleh lihat, bentar gak? Boleh. Let's play the song game. Lu suka musik juga ya ternyata ya? Suka juga. Really? Do you sing? Aku ada 3 lagu single yang udah tayang di YouTube. Wow. Gak tau kan? Ini zaman kapan kamu nyanyi? 2019, 2021, dan 2023. Udah bangun ini? Belum. Oh ini dulu waktu entertainment? Waktu entertainment. She First, Ed Sheeran. Tahu. Ah itulah. Si 9 di antara 10 lagu pasti gue kayak tahu gitu. It's weird, gak tau kenapa. Tapi dari kecil gue gitu. Waktu gue zaman sekolah, gue demen banget dengerin radio. Jadi selalu gue dengerin radio. Jadi apapun yang ada di radio gue kayak ngafal. Dan gue tuh gampang banget sama lirik. Jadi kalau ada lyrics yang gue ada lagu nih, dia nyanyi, kasih gue denger 2-3 kali, gue tiba-tiba udah tahu nadanya dan tahu liriknya, aneh banget. Kok bisa ya? Gue juga gak ngerti. Berarti memang cocok jadi aktor ya? Aktor harus menghafal kan? Aktor harus, cuman gue gak cocok jadi aktor bro. Kenapa gak cocok? Gak hafal-hafal. Lah? Beda sama lagu. Oh beda. It's different bro. Cuman suara gue jelek salahnya. Lah ada lagu. Coba lagu lu, gue mau denger, can I see? Oke, tulis aja gini, sama Chris, Hidup Denganmu. Jadi lagu ini aku ciptakan sebelum aku melamar calon istriku jadi istriku. Oke, masih sama istri itu? Masih lakukan. Oh, you're married? Iya. Oh udah, you're married? Oh dang. Kok gak tahu? Hah? Kok gak tahu? Karena your private life tuh gak terlalu diumbar-umbar kan? Iya gak terlalu sih. Tapi aku married. Oh. Iya. You got kids? Baru banget. Umur berapa? 2 bulan. Congratulations. Cowok cewek? Cowok. Congrats man. Thank you. What's his name? Nathanael Asensio Christ. Nice. Oh lu sama Christ? Iya. Chris. Chris or Christ? Sama aja sih. Kalau Indonesia bilangnya Chris. Ya. Tapi di Amerika juga bilangnya Chris sih. Enggak dong, emak lu ngelahirin lu maunya apa? Dia bilangnya sih Chris. Ya udah Chris. Listen to your mom. Oke. Iya dong. Lagu lu apa? Hidup Denganmu. Hidup Denganmu. Coba. Hatimu dan menjagamu sekuat ragaku. Coba nyanyi bro. Sing it. Enggak dong, lu harus buktiin ke gua. Kalau rekaman itu kan udah di Melodyne. Iya. Gua mau denger aslinya. Tapi gak bisa mendadak begini. Kan lagu lu. Iya sih. Ayo coba. Coba buktiin kalau asli juga bisa. Ayo. Aku ngerasa di Indonesian Idol nih dikinin nama hostnya di Indonesian Idol. Mengukir waktu bersama dirimu. Udahlah gitu aja. You can sing. I can. You are a singer. Dikit-dikit lah aku. Oke. Lu keren. Balik dulu. Iya. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang aktor, singer, apapun content creator, host TV, di antara semua ini, yang mana yang sebenarnya cuan yang paling gede kok? Aku Content creator. Content creator? Ya. Really? Yeah, of course. Actor? I mean, they're all good money. Cuman bedanya adalah ketika kita content creator, we are a producer also. Kita juga yang bukan, ya mungkin kita bukan nyari dari AdSense ya. Cuman as a producer kita membangun sebuah acara, we're looking for sales. Brand Deals. itu yang gede di situ. Yeah, of course. Lebih better than, for me, lebih better than television atau playing in movies. Karena
playing in movies atau television itu kan bukan karyanya kita, tetapi itulah kita ornamen dari karyanya seseorang. Itu pun udah ada produsernya sendiri, mereka udah mencari cuannya sendiri dari itu project. I see. Right? Dan kita hanya ornamennya yang ibarat kata di hire for the project. Ini aku penasaran banget, boleh dijawab boleh enggak? Boleh. Berapa uang terbesar yang pernah Koboi dapatkan dalam satu project? Cukup buat beli ketoprak lah. Ayolah Kot. Gue jawab, lu jawab gak? Gak mau. Gue jawab, lu jawab. Karena aku hostnya di sini. Hah? Karena aku hostnya di sini. Lu interview host juga. Oke Dan, oke gini aja pertanyaan lebih gak usah tahu nominalnya deh. Yeah. Tapi gimana caranya Koboi bisa mendapatkan duit segitu banyak dalam satu project yang notabene-nya itu pasti kan dibutuhkan skill sales, skill gimana cara offernya itu loh kok. You know what? Aku percaya kalau kita punya produk yang bagus. Pertama it has to come from the product dulu. Kalau kita punya produk yang bagus dan kita kemas dengan baik, kita tawarin ke seseorang dengan reputasi yang kita udah bangun, makanya jadi orang, be a trustworthy person, ya kan? Build a good reputation supaya orang mau kerja sama dengan kita. Jangan maksudnya licik lah in business or things like that. Dan kita punya produk bagus, kita propose it to somebody. One day di antara beberapa pitch yang kita ditolak, somebody will pick it up. Wow. And I think to be a good salesman juga kita harus networking very hard. Oke. Mau se-introvert extrovert is no excuse. Oke. Kita harus networking dan harus cari link-link di luar sana. Karena kalau kita duduk-duduk aja, mau se-skillful apa kita, mau kita punya produk yang bagus juga, kita dilupain sama orang-orang. We're out of people's radar. Dan gimana caranya untuk networking dengan orang-orang yang jauh di atas kita? Let's say dia konglomerat kan, Koboi wah kesana kesini sama orang-orang kaya, orang sukses. How? Untuk bisa nge-reach out orang-orang seperti itu, ada cara khususnya gak kok? You know what, aku gak bisa ngomong buat semua orang. Aku gak tahu nih, ini aku gak bisa kasih study class formula. Karena aku ada hokinya juga. Hokinya aku adalah aku punya konten. Ya kan, aku punya konten yang banyak ditonton orang at the time. Right, jadi it was maybe aksesku untuk bisa dibales lebih tinggi dibandingin mungkin if somebody is just starting. And I see. You know what I mean? Dan aku nggak ini kita ngomong apa adanya. You know what I mean? Jadi aku merasa bukan kehebatannya aku, memang I just have a privilege at the time. Berarti privilege yang punya personal branding itu memang jauh di atas daripada orang rata-rata kan? Sepenting itu personal branding di era sekarang. I really think so. Like kita nggak bisa, and I think it's just gimana ya? There's a lot of orang-orang hebat di luar sana yang nggak punya personal branding. Mereka pinter, mereka jago, mereka lebih jago dari kita bro. Tapi kenapa pintunya nggak terbuka buat mereka sebanyak orang-orang yang mungkin punya nama? Nggak bisa dipungkiri bahwa orang kalau punya nama atau punya personal branding akan lebih gampang mendapatkan akses. Itu it's very true. Dan mereka bisa belajarnya di Samuel Chris, di Seafluencer. Kalian bisa belajar sama Samuel Chris guys. Thank you. Yeah. Itu udah diumpan kok sundul dengan baik ya. Bro, tapi you know what, it's very true. Dan orang-orang bakal ngomong gini, ya lu enak, lu punya podcast, lu punya apa, untuk punya personal branding, lalalala. Kita apa? Gak ada alasan bro, lu di zaman sekarang bikin akun Instagram gratis, lu bikin Facebook gratis. Semua orang yang kalian lihat punya personal branding, semua orang yang kalian lihat sekarang sukses on the media, semua mulai dari nol. Betul. Everybody started with no eyes. Betul. Gak ada bola mata yang ngeliat mereka juga. Betul. You know what I mean? Jadi paling penting belajar. Jadi gue tuh paling kesel sama orang yang suka nyalain orang sukses. Ngerti gak maksudnya? Kayak, ya iyalah buat dia gampang karena lelelelele. Ya iyalah. You know, giliran kita bilang, bro lu harusnya begini, bukan ngajarin ya, kayak bro alangkah baik kalau lu komplain tentang hidup lu, gue kasih lu masukan begini. Terus jawabannya, ya iyalah buat lu mah gampang karena bro dulu gue juga kayak lu bro. Gue I started with zero also. Bener gak bro? Bener. Jadi zaman sekarang gak ada alasan. Jadi kalau lu tadi kembali ke pertanyaan lu, gimana cara gue bisa connect sama orang-orang ini, ya jujur karena I already work hard dulu untuk build my personal branding. Ketika udah dapat balasan dari orang-orang tersebut, lebih memudahkan buat gue. Dan memang gue anaknya sedikit kayak ya udahlah, kalau gue lagi ngejar kesuksesan, gue harus punya mindset kayak buang gengsi, buang rasa malu. Keren udah banget. nggak tahu malu aja, udah kontak aja. You never know. Betul, dibalas atau enggaknya ya. Kayak contoh aku nang Koboi ini juga, udah aku maju aja, kalau aku ditolak juga gak apa-apa. Right. Ya kan? Tapi gue gak mungkin nolak lo lah. Tapi you know what I mean, right? Dan itu juga bagi gue,
hidup ini kita harus ngerasain ditolak-tolak dulu. Seperti gue di awal-awal, gue sering banget ditolak-tolak. Kayak gak ada yang mau kerja sama gue. Kayak gue, anything I propose dilepeh. You know? Jadi ketika kita ditolak, di saat kita udah agak sukses, kita gak akan merasa kayak, sorry nih, kayak what the fuck? Kayak ngerti gak maksudnya? Karena kita udah pernah ditolak sebelumnya bro. Jadi ditolak lagi tuh is normal. Sampai hari ini pun gue ditolak-tolak juga. Jadi tapi buat gue udah kebal. Wow. Ngerti gak maksudnya? Really good. You have to be numb to something bagi gue. Wow, oke. How do you feel kalau lu ditolak? Gak enak, gak nyaman sih. Sampai sekarang? Sekarang udah mulai terbiasa. Tapi awal-awal, wow. Kayak lu merasa kayak kurang banget kan? Apalagi di PHP kok. Misalnya udah deal nih, oke, lu ke podcast gue ya. Tiba-tiba hamin 1 jam di cancel. Terus reschedule lagi kok, terus udah deal nih lagi nih yang kedua kali nih. Hamin 1 jam di cancel lagi sampai 3 kali. Terus yang ketiga dia menghilang. Puff. Itu pernah? Pernah. Sebut namanya. Hai, janganlah kok. You know lah kok. Kita sesama host, for sure you know. Tapi kayak I know this person. For sure. Famous banget lah. Orang kalau aku undang di sini udah pasti dia famous lah. Kok nggak mungkin enggak? Oh, sorry. Cuman maksudnya. Keren kali acaramu. Bercanda bro. Boy or girl? Wah, udah lah, jangan. Nanti di belakang layar aku kasih tahu. Will you tell me? I will. Okay. Ya, gue penasaran. Cuman maksudnya pasti Cowboy pernah mengalami masalah-masalah host karena gue pernah ngalamin hal yang sama kayak gitu. Makanya gue mau tahu orangnya sama nggak? Ya aku kayak adalah. Oke. Adalah. Oke, cool. I mean semua host termasuk Om Deddy pas aku tanya dia juga bermasalah dengan mengundang si bintang tamu. Kayaknya sesama kita sekelas Om Deddy loh, close the door. Banyak banget juga kan manusia unik-unik ya. Jadi ya, you know, ya kayak gitulah. Has this person been on my show? Pernah gak ya? I don't know sih kok pernah atau enggak. Tapi nantilah kok itu. Aman. Oke, cool. Anyway, kita balik dulu. Ya. Tentang Royal Academy ini. Aku ngelihat productionnya ini bener-bener udah seperti Netflix sih kok. Really? Jujur. Thank you so much. Kayak Single Inferno gitu loh vibes-nya. Wah, thank you. Orang ada hostnya ya kan nonton. Terus mereka dikasih activity-activity yang menurutku keren banget. Ini bener-bener keren Thank banget. you. Itu gimana sih di balik itu apa yang Koko lakukan dan gimana effort dalam membuat show itu yang mungkin orang gak pada tahu nih seberapa susahnya bikin show seperti itu. Puyeng mau bikin show itu. Pertama it's a reality show. Dimana kita bener-bener non-scripted. Banyak orang pasti bilang settingan lah ini scripted. Dan wajar banget orang memikir hal kayak gitu. Karena it's entertainment. Ya kan entertainment. Tapi itu non-script bener-bener. Non-scripted at all. Kalau scripted mungkin pala gua gak pecah kali ya. Karena gampang gitu kita tinggal ngeditnya nge-follow script. Ini non-scripted. Jadi kita gak tahu apa yang terjadi di lapangan. Ini orang berantem sama siapa, ini orang masalahnya sama dia apa. Kita nontonnya setelah semua udah di komputer. Jadi kita harus bangun skrip dari apapun yang terjadi. Jadi kayak cerita dia seru deh, kita ambil yuk. Bisa nyambung gak sama cerita berikutnya, kita gabungin yuk jadi satu gitu. Berapa kamera yang on sekaligus itu kayak wow. We only have like 7. No, wow, 7. 7 kamera tapi GoPro-nya titiknya di mana-mana. Jadi berapa itu total semua? Oh my god, total kita berapa ya bos? Let's say plus GoPro 13. Wow, gimana editornya itu untuk kombinasi 16 angle? Makanya it's a lot of hard work ini acara. Cuman gue terinspirasi banget dari acara-acara Netflix yang tadi lu bilang. Kayak Inferno, lu tau gak Inferno berapa kamera? Berapa dia? Itu lebih gila lagi bro. Berapa dia? Gue gak tahu hitungannya berapa, cuman sempet gue ngeliat bocorannya pas behind the scene-nya. Itu kamera bener-bener ya. Lautan dari sini ke sini tuh kayak gak ada jeda. Maksudnya gak ada jeda, gak ada space-nya. Oh wow. Ini kamera kayak begini. Banyak banget bro. Karena harus capture every moment kan. Sedangkan kita gak segitulah budgetnya ya. Tapi tetap aja 13 camera is a lot of work bro. Ya, gila. Gue demen banget reality show. Kenapa? I want to show people the real life of people. Tapi reality show di Indonesia kalau masuk TV gak jalan. Contoh, I'm a big fan of Running Man. Dari episode 0 sampai terakhir aku kuliah tuh udah 300 something lah aku nonton. Sekarang udah 1000 ya sekarang. Iya. 1000 udah gak kekejar lah. Cuman dulu every single week aku tungguin nonton. Setiap hari Senin aku inget banget. Setiap hari Senin nonton di K-Show Net. Gitulah. Nonton setiap minggu. Dan
sempet kan dibawa Running Man ke Indonesia. Jadi ex apa gitu kalau nama yang Aming. Kurang jalan atau? Gak jalan. Tutup. I don't know why. Tapi aku suka banget juga sama reality show. Right. Nah mungkin kalau misalnya dari programnya Koboy bisa bener-bener masuk TV atau Netflix, I think itu bakal keren banget. Well, semoga lah, doain lah More bro. than deserve menurutku. Waduh, doain lah. I have to give the props bukan cuma buat gua tapi for my team lah. Yeah. Mereka kerja keras banget. Orang-orang yang sama gua tuh kayak sepemikiran dengan taste kita. Jadi I have to give props to my staff. Pokoknya kalau Koko bikin reality show kayak Running Man atau games-games kayak gitu, Lu mau ikut? aku mau ikut sih. Demi. Bener-bener aku nggak dibayar Rp1 pun nggak apa-apa. Kamu tahu nggak? Bikin reality show tentang anak-anak kayak zaman sekarang yang chasing success gitu susahnya kayak gimana. Tapi reality show kita ketemu nanti di bar. Terus kita ada konflik apa. Like a Kardashian tapi for gentlemen. Tapi young gentlemen. Seru nggak? Seru banget sih. Lu main nggak? Main. Seru sih. Tapi real bro. Kita nggak boleh scripting. Oke. Nggak boleh pakai script. Nggak boleh dibuat-buat. Jadi apapun tuh apapun. Dan lu harus telanjang di kamera. Bukan porno ya bro. Kayak gitu. Kaget Maksudnya? Kaget sedikit. Ini jadi clickbait. Lu harus benar-benar telanjangi hidup lu di kamera bro. Oke. You gotta be real. Maksudnya lu susah. I mean. Ya udah. Bisa. Lu bisa kayak apa adanya gitu ngomong. Apa adanya. Nggak mungkin lu filter. Gak mungkin gue filter. Coba nih anggap gua casting lu ya. Enggak dong. Anggap gua casting lu. Lu nggak mungkin filter kan? Tapi oke. Nih anggap kita reality show. Oke. Hey bro, apa kabar bro? Baik kok. Gimana apa kabar? Jadi siapa itu artis yang nolak lu berapa kali? Gak kesana lagi dong. Lu kalau lost casting bro. Bye. Gagal sih. Udah gagal. Itu tes pertamanya kok ya. Tes pertama bro. Oke, anyway. Ya. Tapi Royal Academy itu berarti akan ada season 3 habis ini kan? Yes, kita mau tayang season 3 kita. Apa yang menjadi spesial di season 3 dari season Man, kita bawa, jadi Royal Academy ini kita ngumpulin kayak grup-grup influencer terkenal dari wilayah-wilayah. Jadi per wilayah, pertama di Jakarta, kedua kita bikin di Medan. Jadi influencer hebat-hebat di Medan yang kita Season 2 jadiin tuh satu. Medan. Season 3 yang mau tayang ini kita ke Makassar. Jadi, Makassar? Yoi. Loh itu aku gede dan besar di Makassar kok. Really? Jadi aku lahir di Malang, tapi dari umur 2 minggu sampai 18 tahun sebelum ke US, full di Makassar semua. Mungkin kamu kenal sama influencer-influencer yang ikutan dari Makassar ini. Oke. Pokoknya orang-orang ngetop sana lah katanya. Syutingnya di Makassar juga? Makassar. Sudah syuting? Udah, kita udah beres semua. Kalau ke Makassar lagi kabarin aku, nanti aku ajak. Boleh banget. Karena semua keluarga aku, rumah aku semua di Makassar. Iya? Yes, sampai now, sampai sekarang. Lo tau gue suka apa? Coto Makassar. Songkolo. Itu makanan. Katanya orang Makassar. Iya kan makanan kan yang Apa? Yang lengket-lengket itu kan? Apa coba? Apa? Songkolo itu yang sama ayam kan? Bentuknya? Kotak gini. Terus ayamnya ada di mananya? Di atasnya. Terus dimakannya pakai apa? Pakai kelapa. Iya. Iya benar. Gue kira lu ngarang basa-basi anjir. Benar. Lolos ya. Lolos. Gue suka Songkolo. Oke. Songkolo, Coto Makassar, Palu Basa. Lu tau Palu Basa nggak? Kalau bahasa serigala. Yoi. Pakai telur atau enggak? Pakai. Oke. Terus Real. Es pisang hijau. Aku. Muda-mudi. Aku. Udah lah, ngapain kan sebut-sebut brand di sini? Nggak apa-apa dong, bantu dong. Oh, iya. Bantu orang jualan. Betul. Pelit lu. Iya. Naruto. Pokoknya ada lah. Jepang gitu. Nagoya bukan Naruto. Nagoya. Gak tahu lu? Nggak tahu. Enak lah itu. Oke, anyway, terus di Makassar, and then? Di Makassar. Terus, jadi cewek-cewek ini kita kumpulin di satu pulau di Makassar. Namanya Pulau Kapoposang Paradise Resort. Dan itu ternyata pulau terpencil. Bisa diving di situ. Dan mereka semua stuck di pulau itu nggak bisa pulang ke kota Makassar kalau mereka belum tereliminasi. Jadi kalau mereka dibunuh sama temennya, ibarat kata nih kita sebutannya bunuh, eliminasi. Dia pulang harus naik speedboat lagi, balik ke kota Makassar 1,5 jam. Agak kejam sih bro, agak kejam. Cuman ini ceritanya mereka ini memperebutkan 200 juta rupiah. Wow. Jadi mereka stuck di pulau itu 7 hari doang. Okay. Setiap hari harus buang orang. Jadi bunuh orang. Jadi mereka nanti berantem. Kenapa lu bunuh gua? Urusan lu apa sama gua? Bla 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 bla. This show is about kita bisa ngelihat sifat manusia. Jadi mereka ini ngomong bahasa Makassar gak kok? Ada bahasa Makassar. Kok bisa ngomong Makassar gak? Nggak bisa. Kamu bisa? Bisa lah, aku lancar Apa banget. coba? Bombay apa Bombay? Bombay itu musuhan. Oh. Oh jadi
mereka ngomong Makassar, ada lah accent-accentnya keluar, ada. otentiknya gitu ya. Keren Otentiknya keren. Pokoknya buat kalian yang suka like drama, show drama, orang-orang berantem, pokoknya entertainment aja. Karena aku orang Makassar, aku juga wajib nonton ini sih. Bener ya? Lu nonton ya? Bener aku nonton. Keren lah bro. Thank you so much man. Oke, jangan lupa ya, kapan tayangnya nih kok? Kita tayang di Agustus. Agustusnya minggu ke-3 masuk ke minggu ke-4. Oke. Jujur tanggalnya gue lupa, jadi mendingan cek di Instagramnya BW Production ID. Oke, tungguin tuh guys, keren banget. Ada di situ. Oke, Ko, apa perbedaan paling signifikan yang kau lihat antara era sosial media 10 tahun lalu dan sekarang? You know what, sekarang orang retentionnya audience tuh semakin pendek. Jadi banyak banget video-video yang kita tonton tuh dalam short format. Udah nggak VOD lagi, video on demand yang long form. Ya kan, zaman dulu aku mulai orang masih tolerating nebeng boy yang setengah jam, di balik pintu setengah jam bla 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 bla. Sekarang video-video itu udah pasti dipotong-potong sama orang, terus orang nontonnya di sosmednya. Clipping. Betul, di clipping atau di sosmednya mereka masing-masing, di TikTok lah atau di Instagram. Jadi I think the difference is people's retention, which is okay. Maksudnya orang-orang kan berubah, people change. Cuman sekarang kita harus pintar-pintar aja bikin sesuatu tuh yang dengan tujuan ini kontennya harus bisa juga di short form. Jadi ketika di clip. Nah itu adaptasi Itu yang bisa. kita harus lakukan kan Ko? Banget. Kalau misalnya kita nggak ada kayak gitu-gitu, kita susah untuk bersaing juga. Betul bro. Jadi kita harus apapun inilah ya, mengikuti perkembangan zaman. Betul, jangan kayak orang kolot yang enggak, zaman gue paling the best. Gue cuma percaya cara kerja zaman gue. Janganlah, itu bagi gue itu stupid. Kita harus ikutin apa maunya dunia. Bener. Nah, What about you? What do you think? Perbedaan 10 tahun sama sekarang. aku ngerasa dulu karena mungkin content creator itu sedikit. Jadi ada kayak jenjangnya yang aku lihat ya. Content creator dulu tuh dilihat sebagai bener-bener wow banget. Tapi sekarang karena semua orang bisa bikin konten dan semua orang punya hak yang sama untuk viral. Dan aku rasa ini era dimana udah lebih merata. Betul. Dan algoritma sekarang kan gak ngelihat lagi followersmu banyak atau enggak. Actually, yang penting bener. orang bisa nge-retain nonton sampai akhir. Bener. Itu juga videomu sudah viral kan. Nah jadi aku lebih suka yang sekarang malah. Karena istilahnya semua orang itu equal gitu loh. Betul, aku juga ngelihatnya sekarang bagus karena semua orang bisa dapat kesempatan buat sukses. Sedangkan dulu tuh untuk achieve selevel kayak let's say Om Deddy Corbuzier, like our Suhu, Betul. gimana cara? Betul. You know kayak how do you do that? Betul. Tapi zaman sekarang anybody can be successful. Makanya banyak banget kreator-kreator baru juga yang bagus-bagus juga muncul dan gara-gara itu access information jadi lebih meluas kok. Banget. Jadi ini menurutku good stuff sih untuk sekarang. Good stuff. Meskipun it's harder Yep. buat kita Persaingan lebih ketat. lebih rame, lebih saturated. Tapi it's okay, it's fun. Ikutin aja. Koboy ini kan sebenarnya ada di dalam dua kaki nih bisa dibilang. Satu as a entertainer, artis yang maksudnya literally Konvensional. Iya, konvensional TV, artis and stuff. And then di satu sisi as a creator kan. Kedua ini kan pasti punya circle yang berbeda nih kok. Yeah. Apa perbedaan paling signifikannya ketika berada di dalam circle artis TV ini sama yang content creator kok? Honestly sama aja. Gak ada perbedaan? Nah, we work the same job. Oke. Kita kan jobnya sama. Oke. Ya kan bagi gua nggak ada perbedaan circle-circlean. Honestly, lu ngomongin circle kayak bersahabat sama mereka-mereka. No, I mean kayak vibes pas bekerjanya. Same. Same ya? Honestly same. Artis pun juga sama, the way they think, the way they maneuver itu sama content creator. For me ya, nggak tahu kalau lu tanya Om Ded, tanya Densu gitu, gua nggak tahu. Cuman bagi gua semua same aja. Apa? Menurut lu bedanya apa? Lu ngomong sama gua, terus lu ngomong sama content creator. Sama aja sih sebenarnya. Tapi karena di satu sisi aku belum pernah masuk ke ranah artis TV dan lain-lain, jadi aku nggak tahu sisi ininya kan aku pure di creator kan. Same. Same aja lah ya. Same. Kerjanya sama. Tapi Koboy ada circle persahabatan gak yang kayak selalu deket banget sama creator ini atau itu atau bener-bener solo aja? Actually gua kayak solo one man fighter. Sama dong kita kok. Iya, gua nggak punya kayak circle, maksudnya circle artis ya. Iya. Gua punya kayak teman-teman di luar dari berteman semua. kamera. Oh iya. Ya di outside of camera, tapi bukan anak-anak Konten. entertainment. Sama banget kita. Tapi bukan dalam arti gue nggak mau, maksudnya like I'm okay with them kalau ketemu sama artis, ketemu sama creator. Tapi biasanya kan kita semua sibuk ya, Sibuk maksudnya masing-masing. hari ini kita ketemu, Iya. we have fun. Iya. Besok lu udah ada janji sama siapa, gue ada janji sama siapa. Jadi hidup kita tuh udah ditarik kemana-mana. Like hari ini gue sama lu, abis ini gue harus ketemu orang lagi di rumah, in my house. Besok gue badannya udah di Magelang. Lusa badan gue udah balik lagi Jakarta. Lusanya lagi gue udah di mana lagi, you know what I mean? Jadi untuk maintain
circle, for me it's harder. Meskipun ada yang maintain circle-circle gitu kan, media circles. Yeah. Cuman kalau buat gua, it's harder for me kayak gitu ya. Tapi Gua kita berteman sama semuanya. sama gitu. semuanya. Kalau ketemu, ayolah let's hang out. Kenapa lu? Penasaran aja. Nggak, kalau lu? Sama-sama. Jadi mungkin karena mereka juga sibuk masing-masing dan di satu sisi aku nggak mau ngerepotin mereka sih. Kan kalau kayak gitu kan harus ada yang pionirnya yang kayak setiap kali membuat sesuatu harus ngajakin satu-satu. Ya kan kalau nggak mungkin tiba-tiba bisa ngumpul-ngumpul kan. Right. Dan gue tipikal orang kalau kerja pulang. Iya. I work and then I go home. I work, I go home. Sama-sama. Paling sama yang tadi itu. Jadi circle terdekatku ya bukan sama creator. Tapi memang teman-teman kuliah. Yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Oke, cool. Yeah. Untuk mencapai kesuksesan itu pasti harus mengorbankan sesuatu nih. Yeah, man. Ya kan? Apa yang Koko sudah korbankan sejauh ini sampai bisa berada di titik sekarang? Freedom and time. Freedom bukan dalam arti kayak jalan di jalanan, you know, ke pasar gitu. And I still do that stuff. Maksudnya kayak the freedom of having your own time. Betul banget sih. Kapanpun lu mau, gua hari ini gua mau terbang aja ke sini. Ya. Gua hari ini gua pengen tidur aja. Atau I need time for myself karena gua capek. Gak bisa karena untuk ngejar kesuksesan toko harus buka 24 jam. Betul. Untuk buat gue sampai di hari ini, yang gue sacrifice adalah my own peace. Betul banget. Termasuk aku kan sekarang baru punya baby umur 2 bulan kan. Right. Itu pun juga, waktu main sama dia juga berkurang karena benar-benar harus aktif terus kan. Right. Kayak gitu. Tapi ada suatu saat loh bro, kita kayak harus chill out. Setuju. You know what I mean? Kita Di satu titik hidup ya kok ya? Iya, gue sekarang lagi di titik itu. Oh. Gue di titik I'm actually really chilling out. Oke. Dan gue lagi banyak self healing. Oke. Jadi kayak tiba-tiba kalau gue ada like a couple days off, gue appreciate myself yang gue udah kerja begini lama, gue mungkin terbang kemana. Liburan. Iya sendiri aja. Oh, okay. Langsung I just book a hotel terus gue nyantai ngeliat kolam gitu, like self appreciation. Ya. Gue kalau di Indonesia gue kerja mulu, otak gue isinya kerja, nggak tahu mau ngapain lagi. Betul. Kayak sekali-sekali self appreciation aja, karena selama ini udah bertahun-tahun kita kayak ngejar sesuatu, tapi buat diri kitanya Betul banget. it feels like a bubble, tau gak? Iya. Kayak kita tuh kayak kerja di dalam sebuah bubble. Orang lain ngelihat kita kayak wow udah begini. Tapi buat kita di situ-situ aja, kok rasanya kita tetap kecil ya? Kok gak pernah cukup ya? Tapi bagi orang lain kayak bro, you're okay, stop it, relax. Paham gak maksudnya? Lu paham kan? Tapi bagi kita we're never enough. Jadi tahun ini gue pengen kayak appreciate myself, kayak bro you already did enough. Tapi bukan dalam arti gue mau berhenti ya. I will be back. Oke. Gue gak bisa berhenti kerja. Cuma maksudnya take time buat appreciate diri kita sendiri juga bro. Oke. Lu happy gak jadi podcaster ini? Ini aku belum pernah bahas di mana-mana ya. Yeah, I wanna know. Cuman to be honest ini bener-bener jujur sejujur-jujurnya. Yep. Aku ada titik di mana Bosen. bukan bosen. Ngebangun podcast ini jauh lebih stressful daripada bangun bisnis. Oke. Alasannya, karena waktu itu aku bener-bener set target. Kayak setiap minggu harus ada minimal 2 podcast yang tayang. Yep. Dan ketika aku udah set target itu, otomatis bintang tamu yang hadir di sini kan harus ada terus. Yep. Di satu sisi, aku benar-benar tergantung banget dengan bintang tamunya. Yep. Begitu aku misalnya udah deal sama satu, tiba-tiba di PHP yang kayak tadi aku bilang, di PHP, itu rasanya benar-benar kayak jelek banget karena gak memenuhi target. Dan itu susahnya pada saat buat podcast. Karena kan kita harus ngikutin schedule orang, kita harus cari orang baru terus. Dan itu yang bikin stres banget sih. Nah cuman kalau di titik sekarang, aku udah enjoy banget karena aku udah gak set lagi target bahwa seminggu harus minimal 2 podcast. Tapi kayak siapapun yang mau ngobrol di sini datang baru kita upload. Jadi udah gak ada pressure, gak ada deadline. Jadi lebih sekarang jauh lebih enak. Are you happy? Sekarang iya, for sure. Ya, apalagi kayak bisa ngobrol sama Koboy, Bang Radit nanti dan lain-lain. Kayaknya sesuatu yang seru banget deh. Jadi kayak aku bisa belajar banyak dari mereka. Lu kan banyak banget nih kerjaannya. Lu you have this business, you have this podcast, blah 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 blah. What's your aim? To be honest, aku belum berada di titik yang aku mau. Like what do you want, brother? Di satu titik yang aku ngerasa kayak ini this certain amount of money. How much? Adalah kok. Like how much is enough? It's never enough. Mungkin karena aku belum sampai di titik itu kali ya. Cuma di kepala aku ada satu number yang dimana aku ngerasa kalau aku sampai sana, I will be slowing down gitu loh. Tapi ya nggak tahu begitu sudah Okay, sampai. let's say lu udah sampai di sana. What are you gonna do with that money? Pasti lu reinvest. Duit itu pasti lu reinvest dan duit itu akan berkembang lagi. Betul. Jadi di mana lu akan stop, number apa yang lu akan stop dan lu akan bilang oke,
gue gak akan reinvest lagi nih duit karena investasi gue udah terlalu banyak. Tapi duit ini liquid sekali. Belum kepikiran. Dan mungkin ya setolol-tololnya orang gue taruh di bank deh. Iya ya. Ngerti gak maksudnya? Iya, dengan let's say deposito ya normal-normal 3% setahun. Iya. Sekian per bulannya gue hidup dengan berapa. Ya. Tapi bener-bener lu gak kerja lagi. So what amount of money is enough? Kalau lu masih megang duit itu dan lu masih mikir, oh gue mau beli tanah di Bali, atau gue mau masih taruh di saham dan biar itu berputar, that's not the number we want. What number is it when you say stop? Kalau aku sebutin, kok sebut nilai kok gak? Sure. Oke. Realistic aja. Realistic. Di luar dari semua investasi yang kita udah punya, ya dong. Yang liquid money. Liquid money dan kita bisa taruh di bank dengan tololnya kita. Okay. Siapa naruh duit di bank kan itu stupid ya. Ya, oke. Ayo. Aku di 500M kok. Cukup. Cukup. Same. Liquid ya? Liquid. Terlepas dari semua aset yang kita punya. Iya dong, gak boleh 500M belum punya aset. Kalau gue punya 500M ya gue beli aset dulu kalau belum punya aset. Iya. Iya dong. Oke. Cukup. Fair enough of money. Fair. 500M, anggap 4%. Ya. Setahun. Berapa tuh? 500 miliar. 10% ya, 50 miliar. Betul. Berarti 20 Iya, betul 20M, betul. dibagi 12, seeman. Iya. Ya, cukup. Iya. Seeman ya. Sebulan. Bagus, gak bakal habis. Ya mau ngapain kita itu seem juga? Nggak bakal habis. Gak mungkin kan? Gak mungkin kita seem juga habis sebulan kok. Sedekah. Iya, betul. Mau sedekah pun gak mungkin habis. Sedekah lebih banyak. Iya, betul juga. Ya kan? Tapi itu maksud titik enak gitu. Titik kita udah gak usah kerja lagi. Iya. Udah tenang punya genteng. Iya. Udah tenang punya investasi lainnya. Betul. Dan itu liquid money. Kayak itu enak gitu. Agak maruk sih cuman. Oke, I mean that's a lot of money. Kok kalau misalnya amit-amit semua yang Koko punya sekarang ini hilang, tiba-tiba nih amit-amit ya. Amit-amit. Hilang aja. Apa yang akan Koboy lakukan untuk balikin semua itu kayak sekarang? You know what? Karena gue berawal bukan dari punya kesuksesan, gue berawal merintis dan gue berawal dari nobody. Jadi kalau hilang semuanya, intinya gue akan kembali ke settingan awal kan. Betul. Which means gue udah pernah di situ juga. Oke. You know? Oke. Gue tahu step by stepnya untuk bisa Di titik sekarang lagi. sukses lagi. Meskipun mungkin jalannya harus berbeda atau mungkin nggak usah di tempat yang sama. Cuman gue udah tahu rasanya sakit nggak punya apa-apa, rasanya ditolak. Gue udah bisa lebih terima penolakan karena gue udah ngelewatin itu semua. Oke. I think I will still be Bisa balik lagi. something. Oh. Entah itu apa, tapi gue nggak mungkin biarkan diri gue terpuruk. I Bangun will personal still be something. Bangun personal branding lagi nggak kok? Could be, I don't know. Mungkin gue mau bangun restoran hotdog pakai truk kali. Hotdog, you don't know, you never know. You never know ya kan. Cuman yang pasti gue gak akan diem, gue gak akan nangis, gue gak akan cemen. Oke. Gue akan balik kembali. Apa small habit yang setiap hari Koboy masih lakukan sampai hari ini yang bisa membuat Koko di titik sekarang? Like, what's your small habit? Me? Ya. Aku suka banget ngajar. Jadi Sampai di titik sekarang. dengan aku ngajar orang, aku akan mengingat apa yang aku ajar itu lebih lagi. Jadi aku beneran bisa mempraktekkan itu. Jadi setiap kali aku ketemu sama siapapun orang, termasuk ke tim, ke siapa, aku punya passion di dalam mengajar itu. Dan itu yang buat aku bisa stay relevan sampai titik sekarang. Wow. Kalau Koboy stay habit, small habitnya apa? Baca buku mungkin atau apa? No, I don't read books. Terus apa dong? This sounds really bad ya. ini mungkin bad. Nih, tapi jujur ya, I like to have a drink once in a while. Oke. Apa urusannya sama bisa staying sampai sekarang? I like to have a drink, maybe a couple beers, couple whiskey, bareng. Itu gue jadi kreatif. Gue jadi menghayal, gue jadi berfantasi. Terus ketika gue ketemu beberapa klien-klien, biasanya bos-bos besar ini, they like to open bottle. Ya. Minum bersama, you know what I mean? Jadi gue bisa akomodir mereka, gue bukan ngajarin orang-orang kayak gitu ya. Cuman for me, gue banyak ketemu sama bos dan klien-klien yang suka buka botol. And untuk jadi orang yang bisa mengakomodir kesukaannya mereka, it's a very likable factor in networking. Kembali lagi ke networking dan ke business. Dan buat gue juga ada efeknya buat gue. It gives me like, gue jadi menghayal-hayal gitu, you know. Just a couple drinks. That's a little habit that I still have sampai hari ini. It's not a good habit. Tapi itu works kan? Jadi do you drink? I drink, ya. Yeah, it's okay, right? It's okay. Yeah. Ini aku lebih penasaran sih. Masing-masing orang pasti punya sisi gelap di dalam hidupnya. Kan? Apa sisi gelapnya Koboy yang orang lain mungkin gak tahu? You know what? Aku sering banget, I go through like, I feel lonely. Ya, kayak orang mungkin ngeliat gue rame banget. Kayak I'm friends with a lot of people, kesannya in the media. Tapi a lot of times gue kadang suka merasa lonely. Dan ini bukan masalah kayak karena gak punya pasangan lah atau apa, It's got nothing to do with that. Kayak gak tahu kenapa, kayak batinnya tuh sometimes you just feel lonely. Koko religius gak orangnya?
not really. I believe in God. Oke. Religious tuh kayak apa nih? Kayak Every Sunday berdoa ke gereja misalnya atau apa? Enggak. nope. Tapi I believe in God. Aku percaya ada Tuhan. Kalau ada masalah kok berdoa ke siapa? Tuhan. Masa ke pohon? Just making sure. No. I believe in God. I still believe in God. Cuman nggak se-religious itu. Cuman you know, sometimes yang itu gue bilang. Kalau if you asking for the downfall, I get lonely. Ya, I pray gitu. How do you feel lonely sometimes? Lonely ya? Enggak sih kok kalau aku lonely. Ya. Karena aku bener-bener di setiap hidupku, kayak contoh ya, hanya sesimpel kayak aku masih bisa nonton bola. Yeah. Kayak malam ini aku main bola sama Yeah. timku, Yeah. main-main You're semua. happy. Itu udah buatku happy sih kok. Yeah, Even yeah, main game FIFA, Yeah, apalagi yeah. kalau kita bisa main board games bareng, kita Yeah, main yeah. role play. Aku bisa appreciate small things sih. Jadi That's kayak, good for you. Good for you. karena aku ngerasa kayaknya tidak semua orang bisa ada di titikku juga yang mau makan apa udah nggak lihat harga, nggak lihat apa bayar aja Right, gitu loh. right. Good Itu for sih you. yang bikin aku nggak kesepian sih kok. Justru kadang-kadang itu yang bikin sepi. Oh, Kayak lu bisa makan apa aja tanpa lihat harga. Kayak dunia tuh aksesnya jadi gampang. You know, like everything is so easy in life, easier. iya. Terus tapi lu pas lagi merenung aja di kamar gitu. Kok kayak hal-hal itu yang bagi orang tuh sebuah achievement. Dan bagi kita tuh kayak tinggal bayar. Karena itu udah kayak gak terlalu berarti lagi buat kita. Bukan sombong nih bro. Kita gak ngomong duit Yeah. miliaran besar ya. Like let's say just food gitu. Yeah. Kita jadi gak appreciate lagi, ngerti gak bro? Dan ketika kita udah lose that sense of appreciation. Kayak dunia tuh udah kayak hampa. Make sense. Shit man, ini hampa banget ya kayak. Terus gue kerja ke mulu. Apain ya? Sometimes. Yeah, Itu sometimes. sometimes kalau lu nanya gue gelap-gelapnya. Iya. Ya kayak gitulah, gue suka merenung gitu. Kayaknya kalau Koko lagi di situasi seperti itu, panggil aku main escape room deh. Koko. Bener ya? Bener. Lu datang. Datang. Let's go. Habis ini aku harus main-main ke rumahnya Cowboy dulu. Iya dong. Oke, nanti ya. Iya. Kita atur waktu ya Ko ya. Gas. Oke, siap. Ko, Ya. ada satu pertanyaan terakhir. Aku rasa udah cukup banyak aku belajar dari Cowboy hari ini. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang benar-benar aku mau tanyakan dari dulu tapi aku gak punya akses. Go. Apakah Indonesian Idol itu settingan? No. Karena ada yang bilang juara satunya sudah diatur, juara duanya sudah diatur, juara tiganya. Dan voting SMS-nya itu kan kita gak pernah tahu apa yang terjadi di belakang. Yup. No. Itu settingan gak? Not at all. Kalau itu settingan ya, pemenangnya udah mungkin orang-orang yang kita suka. Kita sama juri-juri kan juga punya favorit di belakang. Anjir ini favorit kita. Kita juga ikut deg-degan kalau dia votingnya di bawah kayak, kenapa yang ini votingnya di bawah? You know what I mean? Kadang kita suka telepon orang-orang rumah atau siapa kayak, tolong bantu dong. tolong voting. Itu gue suka sama yang ini, gue suka sama yang ini. Kadang kayak gitu. Karena kan kita kan kerja kan di sana. For us it's a job. Yeah. It's work. Kita setiap hari Senin balik-balik ke situ. Gue juga pengen kerja sambil nonton yang gue suka. Yeah. You know, it makes me happy. Yeah. Jadi kalau dia di bawah, kita juga kadang-kadang suka panik. Jadi kalau dibilang settingan, nah men, gak ada sama sekali. Bahkan kita malah ngeluarin duit buat bantu voting. Maksudnya bukan kitanya ya, cuman kayak orang-orang kita suruh, tolong dong bantu, gue demen sama yang ini. Oke, I see. Like Kalau that. gitu. Oke, Ko. Ya. Terakhir banget. Yeah. Ada gak satu pertanyaan yang aku miss out, yang aku lupa tanyakan ke Boy, dan kalau aku nggak tanyakan pertanyaan ini, orang-orang jadi sedih. Honestly, I think you're doing a good job, bro. Really? Cuman gue ada satu pertanyaan yang gue tanya dulu. Oke, apa? Jadi siapa itu artis?